Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aning Kalena, saya dari Universitas Kristen Indonesia, program studi pendidikan fisika angkatan 2018. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi efek Compton. Sebelum saya menjelaskan materi efek Compton, saya akan menjelaskan sejarah efek Compton. Nah, pada tahun 1922, fisikawan Amerika Serikat bernama Arthur Holly Compton atau sering banget di pemilihan orang kenal Bapak Compton, dia menemukan sebuah fenomena yang tidak kalah menariknya dengan fotolistrik dari sebelumnya yang dia temukan. Kemudian Compton kali ini menemukan sebuah elektron sehingga disinari dengan gelombang cahaya sehingga terjadinya fenomena aneh yang mana elektron akan terpental dengan sudut tertentu. Jadi kita tahu bahwa Compton ini menemukan sebuah gelombang elektron yang disinari dengan gelombang dan terjadilah fenomena aneh yang dimana elektron itu terpental dengan sudutnya tertentu. Kemudian pada tahun 1923, Compton mengamati hamburan sinar X oleh sasaran dari bahan grafik. Ketika menembakkan sinar X monokromatik pada grafik, ternyata sinar X yang terhambur mempunyai panjang gelombang lebih besar dari sinar aslinya. Jadi kita tahu bahwa sinar yang terhambur panjang gelombang lebih besar dari sinar aslinya atau asalnya. Jadi sinar X yang terhambur itu lebih besar dari sinar X yang asalnya. Kemudian Compton menyimpulkan bahwa efek demikian dapat dipahami sehingga benturan antara foton dan elektron dengan foton berperilaku seperti partikel. Jadi kita tahu bahwa benturan foton dan elektron itu berperilaku seperti partikel. Kemudian dari pengamatan Compton ini, berhasillah dia menemukan efek Compton ini, atau yang kita sering fenomena yang Compton temukan ini adalah efek Compton. Kemudian gambar efek Compton ini kita bisa melihat gambar foton. Nah, ketika kita berbicara tentang efek Compton, berarti kita berbicara tentang elektron diam ditembak oleh foton. Nah, apa yang terjadi ketika foton menembak elektron yang diam ini? Maka yang terjadi itu elektron ini akan menghambur ke atas seperti yang kita lihat pada gambar ini. Dia akan menghambur ke atas, kemudian menghasilkan rumusnya di mana lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi MO dikali C. 1 dikurang cos theta. Yang dimana lambda aksen ini adalah panjang gelombang foton terhambur. Jadi kita bisa lihat ini kan foton ini kan ketika menabrak elektron diam ini dia akan menghasilkan foton terhambur. Kemudian ini adalah lambda aksen. Kemudian lambda ini adalah panjang gelombang foton sebelum terhambur. Yang di sininya foton ini. Jadi foton ini sebelum terhamburnya dia menabrak elektron diam ini, kemudian menghasilkan lambda aksen. Kemudian H ini adalah konstanta Planck. MO ini adalah massa diamnya, sedangkan C ini adalah kecepatan cahaya, kemudian 1 dikurang cos theta. Theta ini adalah sudut dari ini. Ketika foton ini menabrak elektron diam, akan menghasilkan foton terhambur dan terbentuklah sudut dari foton elektron yang diam ini. Kemudian di sini ada contoh soal efek Compton. Nah, contoh soal ini yang pertama ini adalah foton-foton sinar X dengan panjang gelombang 0,800 nanometer menumbuk elektron-elektron bebas dalam sebuah sasaran karbon.
Kemudian pertanyaan ini, tentukan panjang gelombang dari foton yang dihambur 90 derajat relatif terhadap arah datang foton. Jadi penyelesaian dari ini diketahuinya adalah lambda sama dengan 0,800 nanometer. Terus tetanya ini adalah 90 derajat. 90 derajat kita ubah. 90 derajat ini kan cos dari 90 derajat itu adalah 0. Kemudian konstanta Planck H ini adalah ketetapan dari konstantanya. Massa diam ini adalah ketetapan dari konstanta Planck juga. Sedangkan kecepatan cahaya ini sama juga ketetapannya. Kemudian yang ditanya ini adalah lambda aksen. Kemudian kita masukkan rumusnya, rumus dari efek Compton ini. Delta lambda sama dengan H dibagi M dikali C, 1 dikurang cos theta. Kemudian kita masukkan angkanya. Lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi M dikali C. Kemudian 1 dikurang cos 90 derajat. Kemudian kita masukkan lagi karena ditanyakan itu adalah lambda aksennya. Lambda aksennya dikurang lambda sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 31 kemudian dikalikan 3 dikali 10 pangkat 8. Kemudian 1 dikurang 0. Kenapa ini 0? Karena hasil cos 90 derajat ini adalah 0. Kemudian kita masukkan lagi lambda aksen dikurang lambda sama dengan 0,800 nanometer ditambah 0,0024 nanometer. Jadi hasilnya 0,8024 nanometer. Kemudian contoh soal yang kedua, yang dimana pertanyaannya, foton dengan panjang gelombang 0,06 nanometer mengalami hamburan Compton dengan sudut 60 derajat. Kemudian pertanyaannya, tentukan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi yang diketahui ini adalah lambda sama dengan 0,06 nanometer, kemudian tetanya 60 derajat. Kemudian kita ubah cos 60 derajat itulah setengah. Kemudian H ini adalah konstanta Planck-nya, ini adalah ketetapannya, sedangkan massa diam ini juga ketetapannya, sedangkan C ini kecepatan cahaya juga ketetapannya, sedangkan yang di sini pertanyaannya lambda aksen. Kita masukkan rumusnya, delta X sama dengan H dibagi MO dikali C, 1 dikurang cos theta. Kemudian kita masukkan angkanya, delta lambda sama dengan H dibagi MO massa diamnya dikali kecepatan cahayanya. 1 dikurang cos 60 derajat. Kita masukkan lagi angkanya. Ini adalah ketetapan dari H-nya. MO ini adalah massa diamnya, ketetapan juga. Sedangkan C ini kecepatan cahaya juga adalah ketetapannya. Kita masukkan 1 dikurang setengah. Karena cos 60 derajat itu adalah setengah. Kemudian kita bagi, terus hasilnya 2,2 dikali 10 pangkat min 11 dibagi 9,1. Kemudian 1 dikurang setengah. Hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 12 meter. Karena ini tadi belum diubah ke nanometer. Jadi pertanyaannya kan yang ditanyakan lambda aksennya. Kemudian kita masuk lambda aksen dikurang lambda sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 12 meter. Terus kita ubah. Lambda aksen 0,02 nanometer dikali 0,00012 nanometer. Karena kita ubah ke nanometer yang hasil ini 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ini kita ubah ke nanometer, hasilnya 0,0012 nanometer. Kemudian kita tambahkan dari lambda aksennya 0,0012 ditambah 0,06 sama dengan hasilnya 0,0612 nanometer. Jadi panjang gelombang foton yang dihamburkan ini hasilnya 0,0612 nanometer.